Halo, salam jumpa di channel Sam Wilwa Tikta. Ya, terinspirasi dengan Wilwa itu kalau ada teman yang main ke rumah, terus pulang dia itu akan merasa sedih. Dari situ saya mencoba merangkum kira-kira apa aja sih acuan sebelum kita manusia terjun ke dalam kehidupan, dalam bersosial dan lain sebagainya. Yang pertama itu saya merangkum itu dari dua kerangka. Yang pertama itu spirit, itu berkaitan dengan kesiapan hati dan jiwa. Yang kedua itu kerangka dasar pengetahuan, atau kerangka dasar uh, pemikiran kita lah. Yang spirit itu meliputi keikhlasan. Ikhlas itu ya tadi itu setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Terus nggak semua yang kita inginkan itu bisa digapai. Biasanya harapan itu juga ya nggak akan selalu sesuai dengan ekspektasi atau bahkan ada yang lebih. Nah, kita harus siap dengan hal itu. Terus yang kedua itu meliputi yang terkait spirit, meliputi empati. Sebab kita itu kan makhluk sosial, kita tidak pernah akan bisa hidup sendirian, kita akan membutuhkan orang lain. Dari situ ya kita harus memiliki dasar-dasar bagaimana caranya bisa hidup bersosial dengan baik sehingga saling berkolaborasi dalam kehidupan ini. Dan itu yang menurut saya yang paling dibutuhkan juga adalah empati. Sebab empati itu kan mencoba menjadi dirinya. Jika saya menjadi dia, apa yang saya rasakan. Jika saya menjadi dia, apa yang akan saya lakukan. Dari situ kita bisa mencoba memahami segala ya kemungkinan untuk bisa saling mengerti. Sebab dengan bisa saling mengerti itu kita akan bisa menjalin keterikatan dengan orang lain. Ya, seperti yang kita ketahui bersama lah, kita itu pasti butuh orang lain. Sepintar dan sehebat apapun kita itu butuh support dari orang lain. Terus yang kedua itu setelah spirit ini ada kerangka dasar pengetahuan. Mengapa ini saya anggap penting? Karena apapun ini sangat diperlukan, apapun profesi kita nanti itu sangat diperlukan namanya kerangka berpikir dasar atau pengetahuan kita sebagai acuan terjun di kehidupan. Yang pertama itu meliputi tentang deskripsi. Sebab namanya segala sesuatu di dunia ini pasti yang pertama dideskripsikan atau mempunyai deskripsi agar kita memahami arti dari sesuatu itu, entah itu benda atau kata, sifat dan lain sebagainya. Misalnya benda itu deskripsi dari apa contohnya ya, komputer misalnya, perangkat komputer. Nah, itu kan nanti dari deskripsi itu komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari RAM, prosesor, terus power supply, dan lain sebagainya. Dari situ kita akan mengetahui secara detail isi dari komputer, dan nanti juga bisa detail lagi tentang fungsi-fungsinya. Kalau kita mengetahui fungsi-fungsinya, yang pasti kita mengetahui alur kerjanya. Dari alur kerjanya itu kita memahami jika ada kerusakan atau jika ingin membuat itu komponen apa aja yang dibutuhkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini hanya contoh saja. Terus yang selanjutnya itu perspektif atau sudut pandang. Sudut pandang ini terkait ilmu pengetahuan. Nah, kiranya penting kenapa? Agar kita lebih bijak untuk melakukan sesuatu. Misalnya kemarin itu ribut awal pandemi kan ada di bidang ekonomi bilang jangan lockdown dulu, terus di bidang kesehatan bilang harus cepat lockdown demi
mencegah penyebaran, tapi kan yang di bidang ekonomi itu kan harus memikirkan juga itu namanya anggarannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lockdown, karena kan pasti nggak ada aktivitas dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kita lihat dari kedua perspektif itu, terbiasa melihat segala sesuatu dari sudut pandang, nah itu akan mencoba mencari garis tengahnya secara baik, ya itu tadi misalnya untuk untuk persiapan dari segi ekonomi dan untuk mengakomodasi atau melakukan upaya dari segi kesehatan, maka bisa diambil garis tengahnya, yaitu ya kayak pembatasan PPKM seperti itu kan tidak terlalu dari segi ekonomi kita masih bisa siap, karena kan namanya APBN itu, anggaran itu kan dihitung atau direncanakan sebelumnya, sedangkan pandemi itu kan tidak ada yang mengira. Dan untuk kesehatan dan untuk karena corona itu kan semua harus dibatasi untuk mencegah penyebaran yang terlalu cepat. Nah, itu mungkin kan garis tengah yang pada akhirnya disepakati. Terus untuk yang ketiga itu ketekunan. Kenapa di sini ketekunan itu penting menurut saya? Karena segala sesuatu itu kan nggak ada yang instan, dan biasanya untuk menyempurnakan sesuatu itu ada proses kesalahan yang harus dilewati. Nah, dari kesalahan yang pertama, nanti akan ada perbaikan untuk menjadi lebih baik. Nah, karena kita fokus di itu, nanti ada kesalahan kedua, ketiga, keempat, itu kita bisa secara runut itu memiliki kemampuan untuk melakukan penyelesaian lebih baik lagi untuk menyempurnakan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu sih. Untuk sementara sih cukup sih catatan saya di Samuel Watikta. Ya, harapannya ya ini hanya berbagi saja, tidak mencoba menggurui atau apa. Ini mungkin hanya sebatas catatan untuk Samuel Watikta saja. Ya, saya rasa